Permasalahannya gini Pak, bahan pembantu itu tidak seketat bahan aktif ketika pengawasannya. Bahan pembantu ini orang boleh impor siapa saja, nggak perlu ada ini izin yang ketat lah betul, pokoknya lah ya. Betul. Kalau bahan aktif apa? Bahkan paracetamol itu diuji sampai pokoknya jangan sampai ini berbohong, ini paracetamolnya disebut 2 kok masuknya cuma 1. Nah itu. Ya kenapa menyebabkan gagal ginjal akut? Nah itu karena ada yang disebut sebenarnya saya aja nggak hafal namanya itu ini, ya. Saya sampai cari-cari ini. Luar biasa ini ya. Sudah membawa peta catatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bincang singkat bermanfaat dengan Dr. NH di podcast NH Podcast ya. Kali ini kita akan bincang-bincang dengan Ibu Heni Ekowati. Betul. Ya, alhamdulillah. Jadi sekarang ini lagi apa ya Bu, marak hangat terkait pembicaraan ginjal akut progresif ya, tapi luar biasa. Mungkin sebelum kesana, beliau ini adalah dosen di jurusan farmasi ya, Universitas Jenderal Sudirman ya. Mungkin sebelum kesana Bu Heni ya, jadi sudah berapa tahun Bu di Unsud ini Bu? Sejak 2005. 2005. Ya. Mungkin kalau bisa dikatakan dosen senior. Dosen senior ya. Beliau ahli apa Bu? Imunologi ya Bu. Iya betul. Ya, ahli farmakologi ya, jurusan farmakologi, ahli imunologi ya. Betul. Beliau juga terakhir pendidikan di Jepang nggak salah ya Bu. Betul. Dulu di apa Bu? Di Universitas apa Bu? Kanazawa. Kanazawa. Ya. Berapa tahun dulu Bu di sana Bu? Gimana? Berapa tahun? 4 tahun kali. 4 tahun ya. Iya. Jadi 4 tahun belajar khusus bidang farmasi ya. Memang khususnya di imunologi gitu ya. Betul. Di virus malah kalau saya. Virus. Iya. Berarti kemarin pas sempet sudah balik ya, pas pandemi sudah di sini ya. Kayaknya sempat saya lihat banyak koran-koran juga di situ. Virus corona ya, ini alhamdulillah betul. Sudah pasca ya. Ada ya. Iya. Jadi memang mungkin sebelum ke ginjal akut ini iya. Mungkin virus dulu nggak apa-apa ini. Atau memang sudah hilang sama sekali atau masih ada sih Bu, terkait dengan. Jadi kalau virus itu kan sebenarnya makhluk setengah hidup setengah mati ya Pak. Pak ya. Hidup tak mau, mati tak mau. Segar juga gitu. Gimana itu? Jadi itu kalau misalnya dia ada taruh misalnya di meja gitu. Yeah. Dia kalau dilap pakai alkohol atau itulah ya disinfektan itu dia akan mati. Diseka atau dilap aja itu dia mati. Dia nggak akan pasti, bisa ya? hidup. Nggak harus pakai air hangat, harus diseka aja mati. Itu aja seka ya. Atau ditunggu aja berapa lama kering nanti dia mati. Cuman kalau dia sudah masuk ke ke tubuh manusia dan kemudian bisa masuk ke dalam sel, itu dia hidup dan berkembang biak ya. Betul. Kalau misalnya cloning. Mungkin analogi sederhananya begini. Kalau misalnya jumlah virus di dalam tubuh itu tidak banyak, misalnya taruhlah 10. Iya. Nah, sistem kita untuk menghadapinya itu lebih mudah dibanding kalau misalnya 1.000 atau malah 1 juta. Oleh karena itu ajakannya atau himbauannya adalah memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, tidak berkerumun. Tujuannya agar virus yang terpapar dalam tubuh kita itu serendah mungkin, sehingga sistem imun itu bisa langsung dihilangkan, tidak kewalahan begitu. Nah, kenapa sampai sakit, sampai kemudian mohon maaf ini meninggal, kemungkinan karena terlalu banyak virus yang masuk dan menyebabkan ya organnya rusak gitulah istilahnya, mungkin jadi sesak nafas, kemudian jadi tidak berfungsi baik parunya, sehingga ya akhirnya menyebabkan kematian. Oleh karena itu betul sekali kalau sekarang lagi heboh vaksin, termasuk yang nanti kita bahas itu ya.
Itu sama itu virus ada. juga ya. Jadi itu kan kalau vaksin itu kan sebenarnya ya langkah yang baik, tetapi tidak menyembuhkan sebenarnya Pak Ina. Karena apa? Karena memang vaksin itu tuh produksinya lama, habis itu kalau sudah jadi barangnya ternyata virusnya ganti rupa gitu. Karena kan kalau vaksin itu hanya satu virus, sementara virus dalam 1 jam bisa bermutasi sampai 1000 kali. Bermutasi dan cara nyerangnya beda. Cara nyerangnya mungkin sama. Tapi protein yang ada di virusnya itu ganti. Sehingga kalau misalnya udah jadi vaksin, misalnya sekarang vaksin yang terkenal misalnya Pfizer. Pakainya misalnya yang sekarang lagi heboh itu kan karena DEG itu dipakai untuk messenger RNA vaksin gitu kan, vaksin dengan messenger RNA. Jadi akhirnya ketika vaksin ini jadi dan kemudian disuntikkan, ternyata virusnya ini berubah, messenger RNA-nya juga berubah. Ya akibatnya sebenarnya kalau secara logika nggak berfungsi lagi vaksinnya. Jadi kalau menurut saya sih murah, mudah, tidak butuh effortnya banyak itu ya menjaga diri. Betul ya, cuci tangan, menjaga jarak itu paling ampuh kalau menurut saya, tidak costless ya. Jadi ya sedikit itu biayanya lebih rendah. Artinya kan negara menyuruh masyarakat vaksin ya sebenarnya untuk mencegah depan gitu ya agar masyarakat lebih mungkin tahan. Tetapi kalau dari sisi imunologi sebenarnya memang yang paling baik itu malah yang tadi yang pemerintah selalu bilang saya cuci tangan, menjaga jarak itu yang paling baik, malah paling murah, baik betul. Gitu ya. Oke, jadi terkait dengan tadi ada disebut DEG ya. Dietilen glikol. Apa lupa nih. Jadi dulu waktu S1 peternakan itu diajari kimia juga kan. Sudah lupa. Iya. Penyebutannya ini senyawa ya, Bu. Senyawa. Kalau kaitannya dengan sediaan farmasi itu gimana? Nah itu kalau jadi sediaan farmasi ini misalnya sirup yang sekarang sedang heboh itu, sirup itu dibuat itu pertama ada zat aktifnya, terus yang kedua zat pembantu. Nah zat pembantu itu macam-macam, ada pelarut, pemanis, penstabil, macam-macam di situ. Oh itu yang namanya sediaan farmasi. Bukan, jadi bahan baku untuk membuatnya. Jadi bisa kita mau masak. Resep. Masakan resep. Nah, betul resep itu, Pak. Betul. Jadi resepnya itu ada resep intinya apa nih? Misalnya kita mau masak kangkung. Nah, kangkung ini ada bahan-bahan tambahan lain. Nah, DEG. Salah satu. Belum masuk di situ. Ya. Nah, si ini ada pelarut, ada pemanis yang misalnya taruhlah paracetamol yang gampang. Paracetamol karena jumlahnya kan miligram ya Pak, nggak mungkin kan kita makan langsung. Bapak pernah lihat miligram? Kan segini aja nggak tahu lah. Oleh karena itu dibuat sediaan, kalau bisa dalam 5 mili isinya berapa gram begitu kan ya, atau berapa miligram. Nah itu caranya si zat aktif ini ditambahkan pelarut, ditambahkan pemanis, ditambahkan penstabil. Nah setelah itu baru jadi. Ini satu. Nah, masalahnya di sini ternyata di bahan pembantunya ini tuh ada kontaminan. Yang disebut sebagai dietilen glikol atau etilen glikol. Nah, biasanya kontaminan apa yang biasa terkontaminasi itu gliserin namanya. Gliserin, kemudian propilen glikol itu ada di situ. Jadi kayak pelarut untuk pembuatan sediaan sirup. Nah, di dalam si gliserin ini ada namanya kontaminan namanya DEG atau EG gitu, yaitu etilen glikol atau dietilen glikol. Nah, kalau misalnya pada normatifnya kalau misalnya mau membuat sediaan itu mestinya bahan aktifnya dan bahan pembantunya ini pharmaceutical grade. Jadi tingkatannya kudu ketingkatan farmasi gitu. Sudah ada ukurannya. Artinya pengotornya itu kalau bisa mendekati 0 Pak. Pengotornya mendekati nggak boleh ada. Artinya pengotor. Ada nggak sebetulnya mungkin kalau ini kan pabriknya ya. Nanti. Jadi ada dua sumbernya. Yang pertama adalah dari bahan bakunya ini. Ternyata dari bahan bakunya ini di beberapa kejadian di dunia itu
ternyata gliserinnya mengandung dietilen glikol. Nah, waktu ditambahkan dibuat di pabrik farmasi, loh kok ada DEG-nya? Gitu. Akhirnya ya sudah terjadi kematian ini di Haiti tahun 95 itu. 80 orang. Itu sebenarnya sudah lama ya, Bu? Dari 1937 sudah terjadi 37 baru bukan ini sebenarnya bukan, kalau di Indonesia bukan yang baru lagi nih ya. Bukan, hanya historinya tentang DEG ini. Betul. Sudah sejak 37. Iya, 1937 dan itu terjadi di Amerika itu karena memang gliserinnya ini diganti DEG, Pak. Biar lebih murah. Mungkin itu. Enggak, ini secara bisnis kalau ya. di Amerika pada saat itu mungkin mereka belum tahu, belum ada penelitian toksikologi, farmakologi terkait DEG. Nah, ternyata setelah diganti, wah kok meninggal. Anak-anak 105 gagal ginjal akut. Masya Allah. Jadi waktu itu kemudian dihentikan, FDA melakukan penelitian dan kemudian dilarang itu. Dan di USP-nya United States Pharmacope itu dia sudah ada monografi yang kemudian standar berapa banyak kontaminan ini ada di dalam pelarut termasuk gliserin. Jadi nggak boleh misalnya gliserin mengandung lebih dari sekian. Nah, itu ada di monografnya USP. Nah, kita punya Pak Eda sebenarnya Pharmacope Indonesia 6. Itu sebagian adopsinya USP. Oh gitu. Karena nggak mau mikir kita punya tuh lab Unsur kita punya tuh Indonesia punya Pharmacope. Disebut Pharmacope Indonesia edisi ke-6. Nggak semua negara punya itu. Semua negara harusnya punya. Indonesia disebutnya Pharmacope. Ya, itu yang sebetulnya yang membuat Farmakope itu, iya betul. Misalnya gini Pak, SOP, untuk bahan baku farmasi misalnya. Ini ada sekian bahan berapa batas kontaminan, kemudian apa saja yang ada di dalam itu sudah diatur di situ. Itu lembaga yang ngatur itu semua. Betul, Indonesia. Itu itu sebelum ke POM ya. Harusnya POM menggunakan Farmakope. Oh gitu ya. POM itu seperti FDA Pak. FDA-nya Amerika. Apa hubungannya dengan lab tadi itu yang farmasi 6 tadi? Yang antara POM dengan ini apa di bawah POM lembaga yang ada di Indonesia? Kalau jadi Farmakope ini Farmakope itu apa? Farmakope ini adalah satu isinya monografi yang isinya yang mengatur regulasi penggunaan obat, bahan obat, sediaan itu di situ Pak. Nah, kita itu mengambil dari USP sebenarnya, kalau dari saya tahu saya itu banyak diambil dari USP Amerika. Karena yang mungkin yang paling maju barangkali yang di iya. Kayak undang-undangnya gitulah Pak. Iya. Undang-undang untuk pembuatan sediaan. Nggak boleh nih kalau cemarannya segini, ditolak harusnya. Nah, yang terjadi di beberapa negara di tahun 2008 di Panama kalau nggak salah. 2008 ya. Jadi dia mengimpor dari Cina. Seperti gliserin untuk dibuat paracetamol sirup. Ternyata DEG-nya tinggi sekali dan meninggal. Nah, ini yang sebenarnya yang memprihatinkan sebenarnya di Indonesia, kalau memang sudah dilaporkan 143 anak meninggal, itu berarti cuma satu di bawah Bangladesh. Bangladesh terjadi tahun saya lupa 92 95 gitu. Korbannya 236 orang. Di tahun itu sekian. Untuk tragedinya karena ada DEG yang berada di dalam sirup paracetamol itu. Kalau di Indonesia kan Pak Menkes nyampaikan ya. 143 ya Pak. Iya, jadi di sini diliput oleh Setkap ini ya. Setkap GWID ini beliau menyampaikan, Menkes mengungkapkan hingga saat ini kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal atau akut kidney injuries atau AKI ya. Pada anak di tanah air mencapai 245 kasus yang terjadi di 26 provinsi ya. 80% kasus terjadi di 8 provinsi ya. Ini kenapa ini ya? DKI, Jakarta, Jawa Barat, Aceh, Jawa Timur, Sumatera Barat, Bali, Banten, Sumatera Utara. Nah, jadi kasus 245 ini cukup tinggi ya, karena yang meninggal berapa Pak? 5,6% ya, ini kata Pak Budi ya. Jadi ini beliau menyampaikan itu ya. Artinya kenapa kok di kasus-kasusnya itu di provinsi-provinsi yang maju malah gitu ya. Jakarta gitu ya. Nah, itu ya. Pada artinya kan
dari segi mungkin kesehatan kan lebih bagus ya. ya. Kenapa ini Pak ini ya? Jadi artinya DEG ini kalau dikonsumsi manusia itu seberapa fatal ini? Jadi kan kalau tadi balik lagi ke farmakope, sebenarnya dia itu membatasi jumlah kontaminan di dalam gliserin ini. Sehingga mau tidak mau memang dia sudah diketahui bahwa dia toksik dengan sekitar 1 ml per kilogram tergantung. Ada yang V per V, ada yang B per V. Artinya nggak melebihi itu nggak apa-apa? Sebenarnya nggak apa-apa. Oke, gitu. Ini catatannya. Nah, kemudian tetapi yang jadi permasalahan ketika tadi impor bahan, ternyata bahannya itu ada yang dipalsukan tuh. Ini akibatnya itu. Iya. Nah, dan begini, kalau dari gejalanya sebenarnya gejalanya itu tidak spesifik. Jadi ada 3 tahap. Yang pertama adalah pencernaan. Jadi anak itu mual, muntah, diare gitu. Tetapi kemudian yang membedakan dia itu karena ada pembentukan satu senyawa metabolitnya dari DEG ini yang menyebabkan kerusakan pada sel ginjal. Nah, itu diantaranya kenapa DEG menyebabkan gagal ginjal akut. Nah itu, karena ada yang disebut sebenarnya saya aja nggak hafal namanya itu ya. Saya sampai cari-cari ini. Luar biasa ini ya. Sudah membawa paper. Catatan ini ya. Paper ya. Gimana, Pak? Ini ada metabolitnya namanya asam 2-hidroksietoksiasetat. Atau disebutnya HEAA ini. Jadi HEAA ini menyebabkan kerusakan pada bagian yang menyaring itu Pak, menyaring itu ya di ginjal itu sehingga kerusakan ginjal. Dan itu tuh cepat gitu kejadiannya. Kalau misalnya dia terkonsumsi dalam 3 hari itu Pak. 3 hari. Nah ini makanya berbahayanya di sini. Masyarakat mungkin nggak paham gitu kok seperti ini ya. Nah baru setelah ada tanda-tanda dan kemudian masuk pada tahap yang kritis, di mana tahap yang kritis ini adalah tahap neurologi sebenarnya. Ini pasien bisa kejang, tidak sadar. Nah ini baru kemudian terjadi sesuatu ini begitu. Mungkin nah, ini yang langsung, cepatnya ini loh Pak NH yang masyarakat nggak aware ini karena kok cepat sekali nih prosesnya. Gitu. Artinya sebetulnya dia nggak sakit ginjal ya? Enggak. Ya artinya gara-gara sirup tadi. Betul, gara-gara ini ada tadi. Sirupnya tuh apa aja gua? Saya sebutkan. Artinya apa sirup sembarang ya? Paracetamol ada, sulfonamid ada. Jadi sirupnya macam-macam, Pak. Oh, itu ada tambahan DEG tadi. Nah, betul. Sebenarnya bukan DEG-nya ditambahkan tapi bahan pembantu gliserinnya itu terkontaminasi DEG. Terkontaminasi DEG. Iya, jadi di dalam gliserin pelarutnya itu tuh ada DEG-nya yang melampaui ambang batas. Itu ambang batas normal sehingga sirupnya berbahaya itu. Bukan paracetamolnya gitu. Kalau kemarin itu ada paracetamol, tidak harus paracetamol karena ada beberapa laporan itu paracetamol, kemudian sirup obat batuk, ada juga ini propolis, banyak vitamin. Sirup kan banyak ya untuk anak-anak. Tapi kebanyakan memang untuk anak-anak ini. Artinya kalau sirup anak-anak masa diminum sirup orang tua enggak ya? Mungkin bisa saja kalau misalnya mau, cuman kan jadi nanti banyak sekali itu. Ya, artinya diminum. Orang tua kan ada yang obat bentuk sirup juga ya? Mungkin tapi, itu Pak, ya. Apa karena sudah kebal ya? Sirup itu kan nanti kalau misalnya orang tua minum sirup itu kan jadi nanti 1 botol diminum semua kan, jadi nggak efektif. Kalau batuk ya, kan ada orang yang mungkin nggak suka bisa nelen pil ya, ada sukanya sirup gitu ya. Ada nggak sirup yang konsumsi orang tua itu ya DEG-nya ada tapi belum ada gejala untuk akut ginjal ini ya? Nah ini barangkali ini yang saya sebenarnya dorong untuk jadi ketika terjadi kejadian tragedi ini di beberapa negara sejak 1937 itu penelitian terkait dengan ini Pak, memastikan apa benar DEG ini yang menyebabkan itu dilakukan. Jadi di Haiti, di Panama, di Bangladesh itu saya temukan semua papernya. Di riset-riset itu ya? Iya, jadi risetnya itu literatur reviewnya itu ya. Riset klinik. Jadi bukan hanya BPOM yang bergerak, tapi juga mungkin rumah sakit, kemudian praktisi kesehatan itu melakukan riset yang kemudian dipublikasikan dan
dipastikan bahwa di Panama itu disebabkan karena DEG. Di Haiti itu disebabkan oleh DEG. Kesimpulannya. Kemudian di Bangladesh itu disebabkan DEG. Itu terpublikasi dengan paper yang jelas ini. Itu terakhir di tahun 2008 di Panama, ini juga terjadi tadi. Udah lama dong 2008. Itu Pak, makanya saya bilang 14 tahun kemudian kecolongan lagi. Ya, habis itu memang agak jarang ya yang neliti itu. Nah, permasalahannya gini Pak. Bahan pembantu itu tidak seketat bahan aktif ketika pengawasannya. Bahan pembantu ini orang boleh impor siapa saja, nggak perlu ada ini. Izin yang ketat lah pokoknya lah ya. Betul. Kalau bahan aktif apa? Bahkan paracetamol itu diuji sampai pokoknya jangan sampai ini berbohong, ini paracetamolnya disebut 2 kok masuknya cuma 1 lah itu. Tapi kalau bahan pembantu memang agak lemah Pak, apalagi mungkin kita ini lemah sekali untuk pengawasan gitu. Nah oleh karena itu kalau menurut saya memang karena DEG ini sebenarnya sudah pernah gitu. Nah ini yang harusnya di highlight ini. Jangan sampai seperti ini lagi, pengawasan pada saat pembelian impor kemudian diuji, kalau misalnya belum pharmaceutical grade harus diulang lagi, harus dihilangkan begitu. Pokoknya diketatin lagi lah. Betul, ya. untuk antara pengawasannya. Itu BPOM ya, Bu. Iya betul. Di bawah Menkes lah ya. Iya betul. BPOM ini yang apa ya istilahnya terus untuk sidak istilahnya. Betul untuk ini dan mungkin juga mungkin ya di perusahaan farmasi juga harus hati-hati, misalnya membeli kok harganya agak murah. Gitu ya, ini mungkin bisa jadi ini berbahaya karena bisa gitu ya. Dan barangkali ini kalau tadi ya penelitian terkait DEG ini dilakukan itu akan memutus isu-isu terkait misalnya penggunaan DEG pada pelarut untuk vaksin RNA itu. Jadi kan sekarang masyarakat jangan-jangan karena divaksin ini anak-anak gitu kan, ada beberapa kasus di mana anak-anak nggak minum sirup kok gitu, tapi udah tiba-tiba sakit seperti itu. Nah ini Bu, kalau apa yang dilakukan ketika anak-anak itu tiba-tiba demam atau pertolongan pertama kan tadi kan Bu ini sampaikan mungkin kadang justisnya salah ya gara-gara virus disuntik tadi dan sebagainya. Itu kalau ternyata benar ini karena minum sirup karena ada DEG-nya. Itu gimana kalau pertolongan pertama anak-anak? Tadi kan hanya 3 hari loh. Iya betul. Nah ini sebelum itu saya sampaikan saya kemarin ngobrol dengan anak-anak PSPA yang praktek di apotek itu, katanya bahaya sekali Bu katanya. Mengapa? Karena semua sirup ditarik itu. Bahkan sirup kering untuk apa itu namanya, untuk antibiotik itu juga ditarik gitu. Saya bilang, loh kenapa? Loh itu pelarutnya air, kata saya gitu. Kan dilarutkan pakai air ya. Jadi gimana ini? Itu dipukul rata yuk, semua sirup tarik. Itu jadi sebetulnya jangan monggo ada barangkali ini yang masih menjadi juga masalah gitu, karena kalau menurut saya harusnya pengumuman yang jadi gini juga ya Pak. Ini saya juga otokritik juga pada ini ya, pada di institusi dan seterusnya. Kita itu sering terlambat itu Pak. Dalam artian WHO sudah mengumumkan kemarin yang dari Gambia itu 20 September 2022 terkait bahwa ada produk substandar karena kemungkinan kontaminasi DEG. Tetapi ternyata September 2022. Berarti sebulan ya. Tapi kok BPOM baru mengumumkan bahwa kemudian ada yang terjadi istilahnya kematian itu di Oktober 20 Oktober sekitar itu gitu ya 2020. Artinya sebulan. Nah ini sudah menelan korban banyak sekali. Nah itu sebaiknya kalau misalnya memang betul sudah ada dari WHO atau itu kan langsung concern gitu. Ini mana ini anak-anak Indonesia jangan ada yang jadi korban begitu, karena kan kalau misalnya itu bisa diidentifikasi dulu produknya ditarik dulu, kemudian segera dilakukan riset di klinik gitu, benar nggak ini disebabkan oleh DEG. Jadi jangan sampai ada yang sampai meninggal gitu. Ada korban lah gitu ya. Betul. Jadi harusnya gercep, bahkan ada isu malah dari Januari sebenarnya sudah ada gitu. Nah ini kan teman gitu. Nah ini yang kemudian
menjadi keprihatinan begitu bagi betul. kita semua. Jangan sampai, kalau menurut saya sih sekarang yang harus di-highlight, jangan sampai ada korban lagi. Karena begini Pak, sebenarnya kalau misalnya pun terjadi ada gagal ginjal akut, itu ada antidotnya. Pasti itu udah dipasti kok, ditulis kok di sini tuh. Makanya saya kadang gini, kita ini banyak banget sudah laporan ya. Maksudnya dalam artian ilmiah udah ya. Sudah ada bahwa kalau misalnya terjadi kayak gini betul karena ini DEG, segera dilakukan pertolongan, supporting, jadi pertolongan untuk antidot. Artinya jangan sampai DEG ini menyerang ke ginjal, Pak. Nah, itu sehingga tidak terjadi gagal ginjal akut itu. Nah, kalau udah gagal ginjal akut tuh rata-rata nanti menujunya ke arah yang neurologi, jadi lebih susah disembuhkan dan biasanya sampai ke meninggal itu. Oleh karena itu memang identifikasi dari awal mestinya lebih cepat begitu sehingga tidak terjadi korban jiwa. Nah, kalau misalnya tadi ada tanda-tanda misalnya anak-anak minum obat paracetamol dan ini karena tidak ada warning, jadi orang tua kan sedikit-sedikit panas dikasih dikasih sirup paracetamol gitu, karena memang paracetamol itu yang paling aman. Tetapi ketika misalnya sudah ada gejala misalnya pencernaan gitu, mual, muntah, itu keracunan ya? Iya, itu kemungkinan ada keracunan itu. Salah satu tandanya gejala yang keracunan. Pertama Pak, tahap pertama itu adalah mual, muntah, diare, itu segera dibawa ke dokter. Jangan ditunggu. Kan biasanya kita masuk angin aja, di blow-nya jangan langsung terutama kalau setelah minum obat paracetamol. Setelah dia minum obat paracetamol, maka ketika ada gejala pencernaan itu, maka segera dibawa ke dokter. Nah, nanti dokter akan melihat ini kok ada tanda-tanda. Nah, ini juga saya mungkin nanti dokter lah ya yang akan kayaknya ini ada gejala ke arah gagal ginjal gitu. Nah, maka segera dirujuk ke rumah sakit di ICU dan diberikan pertolongan segera untuk diberi antidot. Itu insya Allah sih tidak akan sampai terjadi kematian. Biasanya udah terlambat Pak. Sebentar, mungkin pemirsa tahu antidot. Antidot itu anti racunnya. Jadi antidot imunologinya itu di situ ya. Iya. Anti racunnya itu. Antidot aja Pak. Antidot ke anti racunnya. Jadi nanti dia diberikan satu senyawa gitu, untuk menangkap si DEG ini sehingga dia tidak merusak begitu ya. Di dibendung dulu istilahnya ya. Biar dia jangan tidak merusak ginjalnya yang gitu. lain. Betul. Saya kemarin kaget. Biasanya gagal ginjal kan orang tua. Ini anak-anak kan ya Pak ya. Anak-anak ada gagal ginjal. Awal-awal berita itu loh, saya belum ngeh terus lihat kok banyak sekali kecelakaan dan sebagainya gitu ya. Betul. Nah, kalau mungkin agak ke riset, kalau Bu Eni risetnya memang arahnya ke ini. Saya kemarin saya kok nggak ada yang speak up ya gitu. Gitu ya. Saya baru udah di riset ini. Yang mana nih Pak? Yang DEG ini sudah, bahkan penelitiannya itu saya baca itu penelitian tahun 1900 berapa. Bu Heni saya belum pernah. Belum. Saya memang kan risetnya beda ya, agak beda ya. Betul. Tapi kan memang karena saya apoteker Pak Inha. Itu. Jadi karena memang jurusannya juga ke situ gitu ya. Harus tahu kan gitu. Betul, karena ini kan kebijakan penggunaan obat, efek samping obat. Jadi ini dalam formulasi ya, pembuatan sediaan obat, jadi memang sangat terkait dengan apoteker. Dan saya lihat, sampai kemarin tuh saya buka BPOM, ini webnya kok error ya. Terus saya webnya error. Iya ini, tapi mungkin sudah baik ya. Semoga. Akhirnya saya lihat ke grup itu, ini sudah bisa terus saya buka langsung. Ini ada penjelasan bagaimana kemudian BPOM itu mengenai pengawasan terhadap sirup yang tidak menggunakan propilen glikol. Jadi ini yang saya juga mungkin berikan saran ya ke ini. Gimana ini informasi yang baik ini sampai ke masyarakat ya Pak Indah, sehingga sosialisasinya betul, sehingga mereka itu tidak takut lagi gitu. Iya. Sampai sekarang ini kan sampai ngeri nih ya, artinya sampai tadi itu. Ya mungkin tindakan dari pemerintah sudah cepat lah ya. Untuk sidak ke betul langsung apotek ya. Tapi ya juga langsung semua sirup diambil. diambil. Nah ini nanti kalau ada orang infeksi malah jadi meninggal karena akhirnya ke yang lain. Iya,
kan misalnya anak-anak dia nggak bisa minum misalnya tablet kan ya, KNH, misalnya kayak amoxicillin pasti harus dibuat sirup. Sementara sirupnya ditarik lah itu. Jangan semua dikebiau ya. Ya betul. Jadi memang mesti ya. ini mesti pasti. Itu apa Bu? Tadi yang harus dinyunsewu. Ini dari yang harus itu memang ini ya. Itu rilisnya itu saben hari bahkan Pak. Mungkin tiap berapa jam gitu ada. Nah ini ya gimana caranya masyarakat bisa mengakses ya, gitu. Ini ada lampirannya, banyak lampirannya. Ya, yang mungkin yang ya nggak sedokumen ya, artinya mungkin yang simple ya. Ya betul. Mungkin jadi lewat puskesmas ya, gitu begitu. ya. Dan biar cepat itu bagaimana caranya itu sehingga masyarakat tuh nggak takut lagi. Kak saya mendengar teman-teman di apotek tuh merasa waduh ki apotekku iso rusak ya. Ini karena saya omsetnya tuh drop sekali sampai itu sirup itu memang paling banyak omsetnya ya. Banyak. Ini 133. Iya. Itu yang tidak. Iya. Yang tidak menggunakan. Tapi sementara ini kan ditarik semua jadi kesulitan gitu untuk sebentar Bu, ini baru lah Bu, 23 Oktober Bu. Betul. Nah, kok ini ada kata-kata tidak menggunakan propilen ya, glikol. Di tanggal 23 itu dilakukan inspeksi. Yang tidak menggunakan. Tidak menggunakan. Jadi sebenarnya menggunakan tuh sedikit Pak. Bukan menggunakan ya, saya mohon maaf ini. Kayaknya kalau itu terlalu menyudutkan. Mungkin itu kontaminan itu Pak. Kontaminan. Sehingga sebenarnya mungkin pabrik farmasi juga nggak tahu. Iya. Jadi mereka, waduh ternyata orang isinya kayak gini. Mereka mungkin aman-aman karena udah lebih dari 10 tahun nggak pernah ada kejadian seperti terakhir ini. Di Panama 2008 ya, berarti udah mereka tahu atau enggak terkait ini juga mungkin saya juga enggak terlalu tahu, tapi yang pasti sudah lama sekali sehingga yaudah beli yang agak murah-murah. Sekarang kan juga semuanya ekonomi lagi buruk ya Pak Ena, jadi udah beli yang inilah, jangan yang terlalu mahal gitu. Tapi ternyata ada sesuatu di dalamnya itu. Ya, ini memang apa ya, mungkin kembali kejadian ini ya sebetulnya yang dulu sudah ada, bukannya di AB ya mungkin ya. Betul. Artinya sebetulnya sudah semaksimal mungkin ya, artinya dalam pembuatan obat ya, dan mungkin pengawasan POM juga sebetulnya juga sudah maksimal, tapi namanya keteledoran apa ya. Betul. Ada kejadian ini. Dan mungkin memang yang menurut saya ini penting untuk di highlight itu yang meninggal 143. Oke, 143. Itu hanya itu satu tingkat di bawah Bangladesh. Bangladesh itu 236 terjadinya tahun ini saya tulis. Kematian akibat ini ya, Bu? Iya, betul. Ini Bangladesh itu 95. 236 orang. Kontaminannya DEG. Jadi ini sudah ada paper yang latar belakang ya, Bu. Betul. Jadi ini paper di tahun 95 itu merilis ini bisa dibaca kalau ini ya. Silakan itu bisa free, bisa dibaca gitu. Bangladesh, Haiti itu banyak ini. Jadi itu terbanyak Pak NH. Betul. 236 orang yang meninggal. Nggak tahu nih bayi anak itu saya kurang enggak, tentunya ini anak ya, karena betul. Karena yang ini anak kan ini soroti anak ya. Betul. Nah, ini 236. Nah, kita itu nomor 2 itu. Nah, kalau ada ini bilang sempat mengira disebabkan virus atau bakteri. Nah, itu kalau itu karena tadi yang saya sampaikan, vaksin itu ada pelarutnya sedikit menggunakan DEG. Terutama yang Pfizer itu Pak, kan dia menggunakan messenger RNA atau material genetiknya lah gampangannya. Ada bahan itu untuk melarutkan ya, Pak. DEG. Betul. Itu harus ya, DEG itu memang kayaknya itu mungkin artinya DEG itu sekali. DEG itu penting-penting enggak ya? Kita gimana sih? Karena kalau nggak ada DEG nggak bisa larut. Pakai pelarut. Iya, kalau nggak pakai DEG nggak bisa. Bisa jadi juga. Jadi gini Pak, zat aktif itu sangat tergantung. Jadi bahan pembantu, misalnya bagaimana caranya biar masakan itu enak. Ini bahan pembantunya tergantung dari ini bahan aktifnya. Kalau bahan aktifnya dia enggak. Sebentar Bu, biar masyarakat tahu. Kalau dibandingkan dengan kalau semua masakan dikasih MSG enak. MSG kan bikin enak kan? Iya. Nah, apa bisa dianalogikan nggak? Beda. Jadi gini, misalnya kita mau kangkung, tapi kok ditambahnya misalnya apa ya? Nyambung misalnya apa?
kangkung ditambah sesuatu yang tidak nyambung apa-apa. Misalnya dikasih tahu ya. Gula enak ya. Misalnya dikasih yang dari Jogja itu apa gudeg. Kangkungnya dikasih gudeg. Nggak nyambung ini. Ini nggak bisa. Jadi bahan aktif ini dia butuh sesuatu yang sesuai. Nah, DEG ini sesuai untuk selain siapa? DEG ada nggak? Ya tadi gliserin. Oh itu ya. Itu cocok itu gliserin, propilenglikol. Misalnya gini, paracetamol cocok dengan gliserin. Tapi misal saja ya. Misalnya obat apa yang lain selain paracetamol? Obat batuk. Obat batuk misalnya nggak cocok misalnya dengan gliserin ini, maka dia tidak dipakai. Oleh karena itu pada vaksin dipilih DEG karena itu yang paling gampang mudah larut. Tetapi ada catatannya, jumlahnya sangat kecil. Jadi tidak akan sampai ke poisoning gitu, tidak sampai keracunan. Habis divaksin malah keracunan. Nah, itu yang kemudian perlu, makanya saya mendorong penelitian terkait itu tadi. Jangan sampai nanti masyarakat ketakutan memakai vaksin, yang harusnya vaksin itu bisa untuk pencegahan penyakit, malah dia takut tidak divaksin karena masalah DEG. Nah, ini mesti ada penelitian dan semua di dunia ini melakukan kok penelitian terkait dengan apakah benar DEG ini yang menyebabkan benar. Betul. Jadi kalau misalnya bukan DEG yang di dalam sirup ini yang menyebabkan, ya berarti bukan salah DEG gitu. Itu yang belum dilakukan Pak NH, tapi ini sekarang korban jam sudah 143 lah itu. Makanya ayo segera gitu ya. Wah, ini nanti yang bisa masuk riset ke sana. Iya, artinya unsur lah ya terpanggil. Betul ya, semoga maksudnya nanti farmasi ya, mungkin kalau misalnya bukan kita yang di Indonesia lah yang besar-besar ya, misalnya UI, itu memang mahal ya untuk riset. Kalau uji klinik memang mahal kan Pak. Dan harus ada pasiennya. Jadi memang harus dilihat, misalnya tadi Pak Ina melihat ada sebaran di provinsi mana, barangkali fakultas yang ada di situ atau fakultas kedokteran terutama, karena beliau yang melihat langsung kondisi kan. Gitu. Farmasis ya sebagai apoteker di rumah sakit misalnya, itu yang kemudian turun gitu, melihat benar apa tidak, lakukan uji klinik terkait itu. Segera mungkin gitu, dan kemudian segera dipublish ini hasilnya gitu. Kalau BPOM kalau kita lihat kan sediaannya gitu kan. Jadi ini bergerak dengan masing-masing tapi bekerja sama gitu Pak. Kolaborasi. Betul. Dalam artian BPOM segera nih, misalnya ada unsur pidana, misalnya nih saya kayaknya kok enggak ini ya. Mungkin mikirnya kan enggak mungkin lah orang kesehatan terus sampai ke sana. Kadang betul. kan ada yang mengkasuskan gitu. Ini kita mau niat baik kok ya. Betul, karena mungkin ini ya kontaminan lah gitu yang barangkali dia tidak cek. Karena kan aman nih 14 tahun nggak ada lagi DEG kok omongan. Maksudnya cerita-ceritanya kok nggak ada. Udah diproduksi terus. Udah ke gliserinnya kita beli yang ini aja juga biasanya nggak apa-apa kan begitu Pak Enha. Kalau misalnya taruhlah satu perusahaan farmasi dia membeli, itu kan trust. Iya. Nah, ketika misalnya terjadi sesuatu, kan bukan salah industri farmasi juga sebenarnya. Kalau misalnya dari pihak penjualnya ternyata. Ya mungkin saling introspeksi lah ya. Iya, kalau saling menyalahkan gak rampung-rampung. Nah itu kata saya BPOM betul melakukan investigasi terkait produknya. Ini yang di kesehatan ini fokus betul mencari betul nggak DEG ini. Karena bisa jadi nanti masyarakat takut ini pakai vaksin Pak Ena itu yang jadi anak-anak nggak boleh divaksin loh, jangan divaksin deh, takut ada DEG-nya begitu. Sebenarnya sekarang kan kalau dulu kan kita cacar ya vaksin itu ya. Artinya kan masih ada kan di puskesmas menyediakan anak-anak itu kan nggak harus, misalkan ada sih di sekolah ya program itu ya. Ya artinya imbasnya nanti ke sana juga. Betul, jadi kan nggak sebenarnya itu gini Pak, itu kan DEG itu tidak di semua vaksin juga. Jadi itu yang saya katakan betul, Pfizer aja karena dia menggunakan material genetik namanya messenger RNA. Nah, itu tuh salah satunya itu dipakai DEG. Tapi tadi catatannya adalah jauh sekali, di bawah sekali ini konsentrasinya sehingga kayaknya tidak mungkin terjadi toksisitas gitu, keracunan karena itu. Iya. Jadi sebetulnya di farmasi ini kalau di Unsud fokusnya kemana sebenarnya? Sebenarnya kalau di Indonesia pada umumnya ya farmasi ini hampir sama ya? Hampir sama karena kita ini kan
negara berkembang dan banyak bahan alam dia. Misalnya kan dulu kan Bu Eko kan di Jepang ya, Kanazawa itu ada gapnya tinggi ya, artinya pasti ya. Ya artinya mungkin biar ya minimal ngikutin gitu loh. Iya. Sebenarnya kalau bisa saya melihat akar masalahnya, kalau saya tidak akan, ya ini autokritik buat diri saya dan mungkin untuk pendidikan farmasi kita semua aja. Barangkali tidak hanya farmasi tapi hampir memang semuanya di kita, mungkin kalau yang saya lihat adalah farmasi, sebenarnya kalau dilihat itu sistem pendidikannya yang berbeda sangat. Apa Pak Inha? Kurikulum. Di sana di sana itu berbasis laboratorium. Laboratorium mungkin di informatika di negara barat juga laboratorium. Artinya apa? Gitu ya? Betul, risetnya sangat kuat. Jadi kalau kata saya dulu tahun 40-an setelah dibom atom itu hero itu pertama kali yang ditanya adalah jumlah guru berapa, terus kemudian kesehatan berapa, tenaga kesehatan yang masih hidup. Kemudian mereka menginvestasikan itu banyak di laboratorium, Pak NH. Jadi mungkin barangkali ribuan triliun, nggak tahu berapa triliun itu. Jadi mereka benar-benar membuat lab. Kemudian seperti Indonesia, langkah kedua setelah yang pertama mereka investasi ke lab, itu adalah mengirim SDM-nya ke Amerika dan Eropa. Nah, di labnya itu ketika mereka datang, mereka membangun seperti mereka belajar di negara-negara maju. Akhirnya mereka bisa ngikutin dan kita lihat mereka seperti pemain bola aja itu sensei itu. Saya bisa pindah, misalnya saya unsur bisa pindah ke ITB, bisa pindah ke UNER, saya jadi profesor di UNER, unsur, betul. Dan itu memang yang negara maju itu memang sistemnya seperti itu Pak Enha. Risetnya sangat kuat. Dan yang saya melihat ketika misalnya risetnya kuat, link dengan industri juga sangat baik. Jadi misalnya kayak teknologi 4G, 5G itu yang nemuin kan orang Indonesia. Baru apa ya. Tapi kemudian mereka menggunakan itu dan dipublikasikan, dipakai. Terus hal-hal kecil-kecil misalnya Pak Enha untuk ada namanya toko namanya Daiso. Di situ tuh banyak sekali peralatan dapur yang sangat mempercepat ibu-ibu bekerja. Ternyata itu hasil riset, Pak. Oh, beda ya? Iya betul, hasil riset dari nggak asal buat sendok, buat centrong. Iya betul. Jadi teknologi mereka itu mereka sampaikan kepada masyarakat melalui hal-hal yang sangat bermanfaat, benda-benda yang dijual dengan harga yang murah. Nah itu. Jadi memang keterkaitan antara industri dengan perguruan tinggi itu sangat-sangat link and match ya, Bu. Betul. Kalau sebenarnya kita sudah ada konsep pentahelix ya, Bu. Betul. Nah, tapi kadang hilirisasi itu ya. Karena memang akar masalahnya bahwa kita itu tidak berbasis kepada lab. Itu kayaknya yang highlightnya di situ, karena kalau saya perhatikan kita lebih banyak ke mengajar nih Pak Inha. Kuliahnya banyak. Iya. Beban mahasiswanya kadang dicekokin. Iya betul. Aduh. Ya, artinya tadi kembali ke kurikulum ya. Artinya mungkin yang Mas Menteri gagas kurikulum merdeka ini istilahnya jadi salah satu solusi ya, salah satu, Salah satu, betul. Artinya mahasiswa juga langsung dikenalkan ke dunia industri, betul, gitu ya. Artinya kan mendorong untuk itu. Iya, untuk paham apa yang terjadi di luar gitu ya. 3 semester loh, lumayan ya, Itu makanya itu ya. Tapi kan kenyataannya ternyata susah juga untuk nge-match kan. Ini mahasiswa hanya di sana ngapain kita kadang nggak tahu. Pulang-pulang pokoknya saya harus dikasih 12 SKS. Wah, ini keluhan-keluhan ya. Artinya memang nggak tahu, ini baru kan belum lama juga ya di KM. Jadi harapannya mungkin sama juga ya. Kami dengan informatika farmasi itu kan iklimnya kan untuk biar satu mahasiswa belajar benar-benar di sana, kita kan nggak tahu kan dia di perusahaan 1 semester ya. Betul. Pulang-pulang membawa nilai dari sana kan. Itu makanya itu. Iya. Jadi memang agak ini ya, karena investasi lab itu kalau saya perhatikan memang akhirnya itu yang membedakan sih Pak Ina. Saya lihat apa ya yang membedakan. Soalnya banyak teman-teman di Indonesia belajar di Jepang,
di Eropa sukses gitu dan iya. bisa, tapi begitu balik mati gaya. Karena apa? Memang ekosistemnya tidak dibangun. Jadi apa namanya? Misalnya contoh ya yang real aja di lab saya, yang ada bangku sama kursi. Otokritik dia buat diri saya. Jadi saya iki mau apa? Akhirnya saya juga harus kreatif dong Pak Inha ya. Nggak bisa dong ini diri gimana nih di Indonesia nih, saya nggak bisa apa. Justru itu tantangan mungkin. Tantangan betul. Akhirnya kita akhirnya kan mencari-cari. Betul mencari kepriwiki gitu kan. Kalau mau menyesali ya nggak bisa karena udah lewatkan. Ya udah cari jalan keluar kata saya. Iya. Artinya kan nek dosen orang kurang akal lah. Iya itu betul. Iya artinya kan ya itu tadi kita menuntut ilmu di sana ya, di mana kita pulang kan untuk memajukan institusi. Betul. Unsur insyaallah minimal ya. Ya betul. Ya, dan mungkin untuk umat lah itu. Iya. Oke, ini bincang-bincang luar biasa dengan Bu APT ya namanya. Apoteker Bu Heni Ekowati PhD ya. Alhamdulillah semoga bermanfaat ya, dan tentunya kejadian gagal ginjal akut ini bisa segera diatasi. Betul. Oke, itu terima kasih Bu Sama-sama Heni Pak. ya, semoga bisa bermanfaat ya. Oke, dari NH Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.